السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya, begitu baiknya kepada kita. Allah berikan nikmat yang begitu banyak sekali kepada kita. Hingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sampai kapanpun tidak akan pernah kita bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, kegigihan beliau menegakkan agama Islam, hingga hari ini, saat ini, detik ini kita menikmati agama Islam ini, menikmati agama yang telah diperjuangkan oleh beliau ini, dari zaman yang kebodohan, zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan penuh keilmuan yang ada. Bukan ingin bermaksud untuk menggurui, bukan juga ingin bermaksud untuk merasa paling benar. Akan tetapi kehadiran saya di sini adalah untuk kepada teman-teman semua agar saling mengingatkan kembali bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ketiga orang golongan yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Kalau kita pikir, apakah tiga golongan tersebut adalah orang-orang yang melampaui batas? Apakah orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah? Apakah orang-orang yang selalu berpaling daripada jalannya Allah? Apakah yang selalu berzina? Apakah yang selalu minum khamr? Apakah yang selalu tidak taat kepada Allah? Maka di sini kita akan bahas tentang tiga golongan orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun." Manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah orang yang mati syahid. Rajulun ustusyhida, adalah orang yang mati syahid. Lalu dilanjutkan, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu ia datangkan dan ia beritahukan kepadanya kenikmatan, sehingga dia pun mengetahui akan kenikmatan tersebut. Qala fama 'amilta fiha. Lalu Allah bertanya kepada dia, qataltu fika hatta ustushhidtu. Apa yang telah engkau lakukan di dunia? Dia pun menjawab, aku berperang karena engkau ya Allah, aku berjihad karenamu ya Allah. Masya Allah. Dia mengatakan bahwa dia berperang di jalannya Allah, maka dia mati dalam keadaan yang syahid. Lalu Allah menjawab apa? Qala kadzabta
walakinnaka qatalta li ayyi qal jari'un faqad qila. Bohong kamu, berdusta kamu. Kamu berperang agar disebut sebagai seseorang yang berani. Na'udzubillah. Orang tersebut berperang bukan karena di jalan Allah. Orang tersebut berperang bukan karena niatnya karena Allah. Akan tetapi niatnya hanya karena ingin dipuja oleh orang lain, agar dianggap berani oleh orang lain. Na'udzubillah. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka diperintahkanlah malaikat untuk menyeret orang tersebut, masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Lalu yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian didatangkan seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan juga mempelajari Al-Quran. Didatangkanlah ia dan diberitahukan kepadanya kenikmatan, sehingga ia pun mengetahui kenikmatannya. Qala fama 'amilta fiha. Lalu Allah bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Maka orang tersebut menjawab, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Maka dia menjawab, aku telah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya ya Allah. Aku juga membaca Al-Qur'an ini karena engkau ya Allah. Maka Allah pun menjawab, qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an. Allah mengatakan kamu berdusta, kamu berbohong. Kamu mempelajari ilmu Al-Qur'an agar disebut sebagai seseorang yang alim. Serta Al-Qur'an disebut sebagai seorang yang qari. Na'udzubillah. Beliau mempelajari Al-Quran, memperdalam ilmu Al-Quran bukan karena Allah, akan tetapi disebut sebagai seseorang yang alim. Sudah berapa banyak manusia sekarang yang ada di dunia ini mempelajari ilmu Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ilmu-ilmu Allah, akan tetapi niatnya bukan karena itu. Mengatasnamakan agama sebagai cara agar dia dipercaya oleh orang lain, agar dia dianggap alim oleh orang lain. Na'udzubillah. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka diperintahkanlah malaikat agar diseret kakinya, diangkat, wajahnya di bawah diseret menuju ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian didatangkan orang yang ketiga. Warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullahi fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian didatangkan orang yang ketiga adalah orang yang begitu banyak rezekinya, orang yang begitu banyak hartanya. Mungkin kalau sekarang disebut sebagai crazy rich, atau seseorang yang sultan, atau apapun itu. Sangat luar biasa sekali hartanya. Lalu didatangkan kepadanya dan diberitahukan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada. Qala fama 'amilta fiha. Maka Allah pun bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah engkau lakukan di dunia ini? Dia pun menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbun ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Dia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun dengan hartaku ini melainkan karenamu ya Allah. Aku infakkan, aku dermakan hartaku ini karenamu ya Allah. Masya Allah.
Sungguh terlihat perilaku yang begitu luar biasa di mata kita. Akan tetapi Allah pun menjawab, qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila. Kata Allah, kamu berdusta, kamu berbohong. Kamu diberikan harta oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah agar kamu dianggap sebagai seseorang yang dermawan. Engkau membagikan hartamu, berderma, bersedekah agar dikatakan sebagai seseorang yang dermawan oleh orang lain, agar dikatakan sebagai seseorang yang baik oleh orang lain. Na'udzubillah. Betapa banyak pula pada saat ini, hari ini, mungkin detik ini, orang-orang yang terlihat di luar sana memberikan, membagi-bagikan, akan tetapi niatnya bukan karena Allah. Na'udzubillah. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Maka diseretlah orang tersebut, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil, teman-teman semua? Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwasanya jangan meremehkan sesuatu hal itu. Maka sesuatu hal itu tergantung pada niat yang kita lakukan. Apabila kita menuntut ilmu niatnya bukan karena Allah, maka hati-hati. Di suatu kemudian hari Allah akan mempertanggungjawabkan, kita akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Allah akan mempertanyakan hal tersebut. Karena ketiga golongan tadi bukan golongan orang-orang yang terlihat bermaksiat, bukan orang-orang yang berzina, bukan orang-orang yang sering minum khamr, bukan orang-orang yang syirik yang begitu luar biasa. Mungkin terlihat di dunia orang-orang yang baik begitu luar biasa, akan tetapi pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah adalah karena niat yang dia lakukan. Maka ada sebuah hadis mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat yang kita lakukan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan kita akan memperoleh berdasarkan apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka niat itu pun sampai kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang niatnya itu karena dunia saja, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka ia akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil, perbaikilah niat kita, perbaikilah tujuan hidup kita. Apa yang kita tuju di dunia ini, untuk apa kita di dunia ini, kita selalu ingat, kita harus selalu fokus kepada bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua untuk marilah kembali perbaiki niat kita. Perbaiki apa yang telah menjadi tujuan kita. Dan semoga pesan yang disampaikan ini, dakwah yang disampaikan ini secara singkat ini bisa menjadikan teman-teman semua, khususnya untuk saya, umumnya buat teman-teman semua, agar mengingat kembali, agar mengintrospeksi, merefleksi diri kembali tentang apa yang telah kita niatkan selama ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.